Nah, harapan kita adalah oposisi sekarang, partai-partai oposisi bergabung dengan PDIP supaya syarat kehadiran di DPR itu terpenuhi. Kemudian dari situ nanti MPR juga sama, meskipun ketua MK-nya itu merupakan iparnya Jokowi, kita mau dia bersikap objektif. Nah, itu semua paralel kita lakukan dengan gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu people power belum terjadi. Ya mungkin rakyat banyak yang belum paham, tapi bisa juga karena mendapatkan berbagai subsidi dari pemerintah disuap gitu ya. Karena memang suap menyuap menggunakan APBN atau dana oligarki itu kan di rezim ini sudah biasa. Nah, jadi apalagi gitu yang harus menjadarkan masyarakat itu supaya paham ini sudah sangat kritis dan sudah sangat parah kejahatannya gitu. Jangan lagi terus kita mau ditipu untuk akhirnya ujungnya nanti kita jadi kuli-kuli, saya bilang di negeri sendiri gitu. Dorongan mekanisme perubahan rejim dan sistem tentunya yang diharapkan ya. Dengan tetap terjadinya euforia perubahan melalui mekanisme elektoral dengan berbagai kemungkinan komunikasi politik yang sekarang dibangun melalui kanal pemakzulan, tetapi kalau melihat ketersediaan instrumen yang ada, melihat konstelasi proses politik yang ada di DPR, termasuk juga MK kalau hasilnya nanti harus dibawa ke MK, termasuk juga proses pemakzulan. Saya tidak ngerti secara hukum tata negara apakah ini kanalnya setelah DPR ke MK atau dibawa kepada MPR melalui sidang istimewanya. Tapi kalau seperti yang Bang Marwan tadi sampaikan bahwa sangat tidak mungkin itu bisa direalisasikan di tengah euforia elektoral yang sekarang ini lagi dipasang-pasangan, Bang. Bahkan yang terbaru adalah pernyataan politisi PDIP yang menyatakan, Said Abdullah yang menyatakan bahwa sedang bersimulasi untuk memasangkan Ganjar dan Anies. Tapi yang rasional menurut saya adalah people power yang berulang kali di beberapa kesempatan Dr. Muhammad Taufik sampaikan ini juga legitimate kalau diletakkan dari sisi konsesionalnya, karena people power juga menjadi bagian dari yang disediakan oleh norma-norma yang ada di dalam konstitusi. Anda melihatnya seperti apa ini? Apa mekanisme itu memang benar-benar bisa di-effort dan sejauh mana syarat-syarat mekanisme di-effort melalui saluran-saluran non-elektoral, Dr. Marwan Batubara? Ya, jadi fakta bahwa kita punya konstitusi, kalau ingin memakzulkan itu tidak bisa langsung ke MPR, tapi harus DPR dulu. Ada sidang DPR, bikin rekomendasi ke MK.
Dan sidang DPR ini ya harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR. Lalu nanti dalam mengambil keputusan bahwa setelah terjadi pelanggaran sesuai pasal 7A tadi yang saya sebut, minimal ada pidananya ya, ada pelanggaran etikanya. Kalau disepakati oleh 2/3 dari 2/3 yang hadir untuk dikirim ke MK, ya maka MK akan melakukan sidang-sidang mengkaji apakah secara hukum memang benar terjadi pelanggaran. Nah nanti kalau MK bersidang 9 hakim itu bilang memang ini terjadi pelanggaran, maka MK akan mengirim ke MPR. Barulah nanti MPR itu bersidang. Sama juga tadi prosesnya. Harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Putusannya juga sama, harus 2/3. Jadi tidak bisa langsung ke MPR. Harus nunggu MPR itu dari MK. Nah masalahnya tadi baru mau ngirim ke MK saja dari DPR itu kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena partainya itu banyak yang sudah takluk kepada rezim oligarki ini. Kenapa sampai takluk? Karena pimpinannya itu banyak yang tersandra kasus. Ada PKB tersandra kasus, ada Golkar tersandra kasus, ada PAN juga sama. Sehingga mereka dipaksa untuk mendukung Gerindra, Prabowo, karena justru Prabowo lah yang didukung oleh rezim sekarang ini, yang didukung oleh Jokowi dan Luhut untuk maju ke Pilpres 2024. Nah, kita berharap ada perubahan peta politik ya, dan partai-partai yang tersandra itu berani bersikap secara objektif bahwa rezim oligarki ini harus diakhiri. Nah, harapan kita adalah oposisi sekarang, partai-partai oposisi bergabung dengan PDIP supaya syarat kehadiran di DPR itu terpenuhi. Kemudian dari situ nanti MPR juga sama, meskipun ketua MK-nya itu merupakan iparnya Jokowi, kita mau dia bersikap objektif. Nah, itu semua paralel kita lakukan dengan gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu, oke, people power belum terjadi. Ya mungkin rakyat banyak yang belum paham, tapi bisa juga karena mendapatkan berbagai subsidi dari pemerintah, disuap gitu ya. Karena memang suap menyuap menggunakan APBN atau dana oligarki itu kan di rezim ini sudah biasa. Nah, jadi kita lakukanlah itu paralel, termasuk acaranya Mas Slamet ini kan juga dalam rangka mencerdaskan, sekaligus juga mengajak, menghimbau ya, untuk bahwa kalau Anda melihat kejahatan di depan mata, Anda harus berbuat sesuatu, jangan diam saja. Jangan malah terlibat untuk melanggengkan rezim yang sudah sangat bejat KKN-nya ini gitu. Mungkin begitu yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi sekarang ini, Mas. Ya, Dr. Marwan Batubara, seberapa ini sosialisasi kepada elemen-elemen masyarakat, terutama yang ada di simpul masyarakat, untuk memahami arah perubahan yang mau akan dituju dengan yang dipicu setidaknya 3 aspek yang tadi Abang sudah sampaikan, dari aspek administrasi, dari aspek etika, terutama endorsement terhadap capres terkait dengan etika dan pidana tadi. Pidana dalam konteks hukum tata negara terkait dengan constitutional dictatorship atau kewenangan lebih karena sistem presidensial dengan perpu yang selalu dihadirkan, termasuk perpu ormas. Jangan lupa Bang, itu harus digarisbawahi perpu ormas itu. Iya, jadi kita punya daftar yang jauh lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran pasal 7A dari sisi pidana, itu juga dari sisi etika. Jadi kalau sudah seperti itu, wajarlah kita menuntut supaya hukum ditegakkan, dan wajar pula kita sebagai warga negara yang baik mengikuti aturan hukum main ya, aturan main hukum yang sudah disepakati bersama di konstitusi dan undang-undang. Itu juga yang sudah kita lakukan selama 2 tahun terakhir ya. Tapi kok makin ke sini
daftar pelanggaran pidananya itu semakin bertambah. Yang terakhir itu kan 8 kesepakatan di Jeju itu sudah semakin memperjelas siapa ini Jokowi yang memang menjadi antek Cina ini gitu. Sudah begitu semakin jelas. Masa kita diam saja? Masa tentara diam saja misalnya? Tentara itu kan punya sabta marga. Gimana mereka harus melakukan bela negara. Sementara di depan mata negaranya itu akan dikuasai Cina. Masa diam aja? Ya kan? Kita orang sipil aja itu sudah gerah melihat ini dan ingin terus bersuara. Tapi tentaranya yang lebih paham soal geopolitik atau pelanggaran terhadap kedaulatan negara kok diam saja. Itulah sebabnya kita kemarin itu tujuannya memang menggeruduk KPK. Tapi di sisi lain kita juga ingin menyadarkan masyarakat tentang sudah dikangkanginya kedaulatan negara oleh Joko Widodo dan rezimnya itu gitu. Alasan mereka boleh dibuat macam-macam ya. Tapi faktanya itulah yang terjadi. Bagaimana bisa bikin kesepakatan MOU dan sebagainya, nanti salah satunya itu kita harus belajar bahasa Cina gitu ya. Lalu konon katanya mereka juga siap-siap bangun rumah sakit, mendatangkan dokter dengan sudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Kesehatan. Nah, ini lalu kita diam aja gitu. Itu kira-kira. Ya, Dr. Marwan Babara, sebetulnya seberapa jauh sih kajian yang dilakukan terhadap kebijakan? Karena ini kan sebetulnya secara formality diberikan bantalan legal standing melalui MOU yang dilakukan. Ini semuanya misalnya seperti Cina yang masuk ke Indonesia dalam kerangka industrialisasi yang dilakukan itu kan dalam koridor free trade agreement dua negara dalam skema turnkey project yang memastikan keterlibatan SDM Republik Rakyat Cina ke dalam Indonesia bukan hal yang liar kan begitu. Itu semuanya ada bantalannya. Nah, seberapa jauh proses penyadaran terhadap mekanisme pelanggaran melalui pintu legitimasi perundang-undangan yang banyak kemarin kalau nggak salah beberapa pakar menyebut ini the constitutional dictatorship atau regulatory capture, Marwan Batubara. Ya, apalagi yang saya bisa sampaikan ya, intinya undang-undang atau konstitusi dan undang-undang yang ada saja dilanggar gitu. Kita mau apa lagi? Kalau bicara misalnya tentang sumber daya alam lah, atau tentang tenaga kerja, aturannya sudah jelas. Kalau mau kerja pakai visa kerja, bukan visa kunjungan. Tapi itu dibiarkan pakai visa kunjungan. Lalu klaimnya punya pendapatan dari orang yang kerja, itu tidak ada PPh-nya, tidak dapat itu. Mungkin sebagian dapat lah, tapi banyak justru yang lolos gitu. Lalu misalnya membangun pabrik semen. Pabrik semen kita itu yang punya nasional itu banyak yang bisnisnya itu hampir bangkrut ya. Kenapa? Karena pemerintah itu membiarkan bukan cuma Cina dibiarkan membangun pabrik semen di Indonesia, tapi juga produksi semen dari luar itu dibiarkan masuk gitu, tidak ada proteksi. Silakan aja dicek di Jawa Barat atau Banten itu ada namanya pabrik semen merah putih, itu yang kerja ya orang-orang Cina gitu. Sementara kita punya BUMN ya, BUMN produsen semen itu produksinya stagnan, malah ada juga yang hampir bangkrut, itu punya swasta nasional yang karena memang tidak bisa bersaing dengan istilahnya itu mungkin dumping oleh Cina dan dibiarkan oleh rezim ini, maka perusahaan swasta nasional itu justru bermasalah dari sisi keuangan. Jadi kalau bicara aturan yang ada dikangkangin, bicara tentang kebijakan melindungi kepentingan bisnis nasional, yang ada yang dilindungi justru perusahaan asing. Bicara tentang bagaimana mengamankan perairan kita dari rencana intervensi Cina seperti di Natuna Utara, ya mestinya dilindungi malah dipersilakan datang. Nah, jadi apalagi gitu yang harus
menyadarkan masyarakat itu supaya paham ini sudah sangat kritis dan sudah sangat parah kejahatannya gitu. Jangan lagi terus kita mau ditipu untuk akhirnya ujungnya nanti kita jadi kuli-kuli, saya bilang, di negeri sendiri gitu. Ya Bang, terakhir Bang, ini Bang, rasanya Abang cukup berat untuk membuncakkan seluruh akumulasi yang sudah sama-sama pahamnya lah. Ini maklum inadin wa daruroh, tinggal konsolidasi apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mensinergikan arah ke depan perubahan yang selalu ada kemungkinan sepanjang kita ini terus ikhtiar terus diniatkan semata-mata untuk limardhotillah, mengharap keridhaan Allah, bagian dari yang diperintahkan untuk berikhtiar. Silakan Bang, yang terakhir Bang, imbauan dan harapan kepada masyarakat, simpul-simpul, baik simpul-simpul yang ada di dalam parlemen maupun yang ada di luar parlemen sebagai representasi kekuatan civil society Bang. Ya, jadi saya tadi salah satu kata kunci yang perlu kita pahami dan kita laksanakan adalah edukasi tentang masalah, ya. Jadi mengedukasi, penyadaran masyarakat, mungkin itu yang lebih penting. Menyadarkan masyarakat bahwa kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, tapi justru sangat kritis untuk menentukan masa depan anak bangsa ini. Ini sangat kritis waktunya. Kalau kita tetap diam, maka anak cucu itu hidupnya ke depan akan bermasalah. Jadi mari sadari itu. Sadarlah bahwa kita dalam kondisi yang sangat-sangat terancam. Kelanjutan dari hidup anak cucu kita, itu yang sangat penting. Nah, karena itu, kalau sudah sadar, mari kita melakukan konsolidasi. Tidak lagi ada sekat-sekat, itu cuma ambisinya Rizal Ramli, itu cuma ambisinya Amin Rais misalnya. Lalu jangan juga terkecoh tentang bahwa adanya amandemen Undang-Undang Dasar itu salah satu yang menjadi biangnya itu adalah Amin Rais misalnya. Itu kan terus ditiup-tiupkan, padahal pembahasan detail tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang 2002 itu yang membahas dan yang menentukan, yang lebih menentukan itu adalah anggota partai pemenang pemilu saat itu, ya, pemilu 97, yaitu pemenang pertamanya itu adalah PDIP, yang kedua itu adalah Golkar. Jadi ada namanya PAH 1, 2, 3, 4. Itu yang menentukan, membahas ini tentang otonomi daerah seperti apa, tentang misalnya masa jabatan presiden berapa lama, berapa kali boleh dipilih, itu adanya di MPR, dan MPR itu yang dominan adalah dua partai itu, bukan pimpinannya. Pimpinannya itu ya memang salah satunya itu ada Pak Amin, tapi ada juga yang lain, ada Ginanjar dan sebagainya. Jadi kalau kondisinya seperti sekarang, kita memang tahu Pak Amin sebagai ketua bisa saja ada tanggung jawab, tapi tanggung jawab terbesar ada di partai pemenang. Karena itu, kalau ada yang memulai, dan beliau yang sebetulnya, beliau yang saya sebut dua orang itu yang sudah memulai dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir untuk menyuarakan, mengadvokasi supaya rezim ini kembali ke jalur yang benar, menjalankan atau menyelenggarakan negara itu sesuai dengan yang diatur konstitusi. Kalau ada penyimpangan mereka bersuara, inilah yang harusnya oleh kelompok-kelompok lain yang ingin perubahan dan perbaikan, ingin menumbangkan kejahatan, ini bergabung. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah ke depan ini tentang bagaimana nasib bangsa kita kalau ini dibiarkan. Dan kalau memang benar-benar dibiarkan, maka yang akan memerintah itu adalah rezim oligarki yang didukung Cina. Ya, mereka sudah terus mengupayakan untuk menguasai misalnya daerah-daerah pesisir, ya, membangun di Banten itu kalau diperhatikan banyak
apartemen-apartemen yang sedang dibangun puluhan. Kalau bicara penduduk yang ada di sekitar Banten itu sebetulnya atau Serang itu tidak ada potensi untuk membeli ya atau tinggal di apartemen itu. Tapi yang dibangunnya puluhan, mungkin juga ratusan. Untuk siapa itu? Kalau bicara Pantai Indah Kapuk, PIK, itu juga sama. Siapa yang tinggal di sana? Hanya karena ada gugatan maka itu dibuka. Tapi sebelum-sebelumnya itu ya waktu Ahok masih berkuasa itu adalah daerah tertutup seolah-olah itu bukan bagian dari Indonesia. Nah seperti itulah kondisinya. Maka mari melakukan konsolidasi, jangan lihat siapa yang di depan. Justru kita harus terima kasih masih ada yang concern. Karena banyak juga hanya yang berteriak misalnya di medsos ya atau malah lebih parah lagi kalau hanya menggerutu di dalam hati. Oke, kalau tidak berani tampil, minimal mari support, mari dukung untuk menggalang perlawanan, karena ini sudah waktunya. Kalau ini dibiarkan, ya, coba saja kenapa terjadi pecah kongsi Jokowi Mega. Itu kan karena memang Jokowi ini sudah semakin jauh dari cita-cita proklamasi dari ajaran Bung Karno misalnya. Ingin tiga periode kan yang salah satu yang menentang itu kan dari PDIP. Nah, jadi harapan kita para oposan yang pro kepada perbaikan dan kelangsungan hidup bangsa ini mari bersatu. Dan kita berharap PDIP juga ikut bersama kita, teman-teman dari berbagai kalangan, dari kampus juga kita harapkan berkenan untuk bergabung untuk menyuarakan perlawanan terhadap rezim oligarki yang didukung Cina ini.